Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munaji dengan nomor induk mahasiswa 251311011. Saya dari Prodi KPI akan membahas salah satu kitab karangan Imam Bukhari, atau yang biasa disebut Sahih Bukhari. Kitab ini itu tergolong kutubus sittah atau kitab hadis, 6 kitab hadis sahih. Saya akan menjelaskan tentang biografi terlebih dahulu. Nih biografinya. Biografi Imam Bukhari, beliau adalah Abdullah Muhammad bin Abi Hasan Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah al-Jufi dengan wala. Lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan tumbuh sebagai yatim. Lalu menghafal Al-Quran. Beliau mencintai pendengaran hadis dan menghafal puluhan ribu hadis sebelum mencapai usia baligh. Kemudian beliau pergi menuntut ilmu hadis ke banyak kerajaan timur, dari Khorasan, pegunungan Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam. Ketika ilmunya matang, beliau mulai membedakan hadis sahih dari yang lainnya. Setelah mengetahui ilah atau penyakit hadis dan wajah-wajahnya dengan pengetahuan yang belum pernah dicapai oleh manusia lain seperti beliau, maka beliau diutamakan dalam hal itu atas semua ulama di bumi. Jadi Imam Bukhari itu sangat terkenal ya, sehingga dia mengetahui ilah atau penyakit hadis itu, mana yang dhaif dan mana yang sahih. Imam Bukhari bisa membedakan. Beliau menyusun kitabnya ini Al-Jami' As-Shahih dalam 16 tahun dari 600.000 hadis. Imam Bukhari berkata, "Aku menulis hadis dari 1080 orang laki-laki." Jadi Imam Bukhari menuliskan 1080 nama orang di dalam kitab sahihnya. Tidak ada di antara mereka kecuali ahli hadis. Jadi 1080 orang itu ahli hadis semua. Semuanya mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Dan tidaklah aku meletakkan di dalamnya, yaitu dalam kitab sahih satu hadis pun, melainkan aku mandi dan sholat 2 rakaat. Jadi Imam Bukhari tidak akan menulis hadis sebelum beliau itu mandi terlebih dahulu dan sholat sunat 2 rakaat. Banyak pria yang meriwayatkan darinya dan para ulama sangat mengagungkannya, hingga Imam Muslim atau pemilik Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, setiap kali masuk menemuinya berkata kepadanya, "Biarkan aku mencium kakimu wahai dokter hadis." Jadi alam lakop Imam Bukhari selain dijuluki Imam Bukhari, beliau juga dijuluki dokter hadis. Beliau sholat tarawih di bulan Ramadan sepertiga Al-Quran dan doanya mustajab. Karya sahihnya adalah kitab sunnah yang paling sahih. Jadi kitab ini tergolong kitab hadis yang paling sahih. Dan jumlah hadisnya 7.275 hadis, dan dengan menggugurkan yang diulang 4.000 hadis. Jadi keseluruhan hadis yang dihafalkannya itu 7.275 hadis. Tetapi yang digugurkan itu ada 4.000 hadis. Selain itu, Imam Bukhari diperselisihkan dalam 4 madhab, dan yang sahih adalah beliau seorang mujtahid. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya bepergian antara kota-kota, menetap di Baghdad dan Nishabur, sampai rindu kembali ke negerinya. Ke sana dia diuji dengan fitnah halqul Quran. Maka penduduk Bukhara mengeluarkannya, dan beliau wafat dalam perjalanannya di sebuah desa yang disebut Hartan, sejauh 3 farsah dari Samarkand pada tahun
256 Hijriah. Sebagian besar karya-karyanya dalam hadis dan perawi hadis. Yang terpenting adalah Al-Jami' As-Shahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Di antaranya Al-Adab Al-Mufrad dalam hadis, At-Thariq As-Shahir dalam perawi hadis, Thulasiyat Al-Bukhari, dan yang dimaksud adalah apa yang bersambungan kepada Rasulullah SAW dengan 3 perawi, kitab Al-Hadis An-Nabawi, Halq Al-Afal Al-Ibad, dan kitab Ad-Du'afa As-Shahir dalam perawi hadis. Nah, saya akan menjelaskan salah satu karangan Imam Bukhari ini. Sebelum saya menjelaskan, jadi ada hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Kenapa demikian? Nah, itu tergantung kualitas hadisnya. Kualitas hadis itu bisa kita lihat dengan melalui sanad. Nah, di mana sanad itu mempengaruhi dan redaksi hadisnya. Jadi ada 3 redaksi di dalam hadis. Ada yang menggunakan redaksi hadasana, ada yang menggunakan redaksi akhbarona, dan ada yang menggunakan redaksi ngan. Yang menggunakan redaksi ngan ini tergolong lebih rendah atau rendah-rendahnya hadis. Karena apa? Dia itu hanya tahu hadisnya seperti itu. Menggunakan redaksi akhbarona, maka beliau itu mendapat kabar dari si A seperti itu. Jadi hanya mendapatkan kabar dari si A. Terus yang selanjutnya itu ada yang menggunakan redaksi hadasana. Hadasana ini tergolong lebih unggul. Karena apa? Karena dia mendapatkan hadis itu bertemu langsung dengan orangnya. Sedangkan kalau akhbarona itu hanya menerima kabar dari si A. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya hadis itu ada yang menggunakan redaksi hadasana, ada yang menggunakan redaksi akhbarona, dan ada yang menggunakan redaksi ngan. Nah, di dalam hadis ini saya menemukan 2 redaksi, yaitu redaksi hadasana dan akhbarona. Hadis ini menggunakan redaksi hadasana. Otomatis Imam Bukhari itu bertemu langsung dengan Sa'id bin Abi Maryam. Nah, sedangkan Sa'id bin Abi Maryam ini menerima kabar hadis ini melalui Nafi' bin Umar. Nah, jadi kalau hadasana itu lebih kuat karena orangnya itu bertemu langsung. Sedangkan kalau akhbarona itu hanya menerima kabar. Itu yang dinamakan sanad. Ada lagi matan. Kalau matan itu isi dari hadis tersebut. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan iman seseorang sehingga dia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini matan hadisnya, isi hadisnya ini. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai hadis Sahih Bukhari. Pasti banyak kekurangan karena manusia itu mahalul khotok manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.